selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun teman-teman berada. Izin dokter dan izin teman-teman dan rekan-rekan semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Angelina Pokarta dengan NRP 2390014. Saya dari angkatan 2023, semester 5, mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi untuk penyakit periodontal dan juga untuk tuberkulosis. Pertama kali harus kita ketahui, epidemiologi itu memiliki 3 kelompok utama yang harus dibahas. Yang pertama dari segi host, kemudian dari segi agent, dan juga environment. Host itu berarti adalah tempat di mana penyakit itu terjadi. Environment adalah faktor di sekitar hostnya yang bisa menyebabkan penyakit menjadi lebih parah, atau istilahnya di dalamnya itu adalah faktor predisposisi. Sedangkan kalau agent itu adalah yang menyebabkan penyakit ini bisa terjadi. Yang pertama dari segi umur. Bertambahnya usia seseorang itu akan berpengaruh terhadap tingkat keparahan penyakit. Dengan kata lain, semakin seseorang bertambah umurnya, dia akan menjadi lebih rentan terkena penyakit periodontal. Contohnya dari 10 tahun hanya 45% persentase keparahan penyakitnya. Tapi ketika sudah berumur 50 tahun, naik menjadi 80%. Nah, di antara 20 sampai 70 tahun, prevalensi penyakit periodontal itu dinilai paling destruktif. Kemudian, yang kedua itu ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita bisa lihat dari tingkat dan prevalensi keparahan yang lebih tinggi itu ada pada laki-laki. Dan periode destruktifnya itu dimulai sekitar usia 35 tahun, sedangkan perempuan itu pada usia 45 tahun. Nah, di India penelitian ini menunjukkan kalau misalnya perempuan itu punya pola kehilangan tulang atau bone loss lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kemudian selanjutnya ada ras. Nah, belum ada penelitian yang bisa menunjukkan kalau misalnya ras itu memiliki hubungan yang erat dengan tingkat keparahan penyakit periodontal. Tapi oleh Russell di Amerika Serikat itu melakukan penelitian, dan untuk kelompok ras kulit hitam, prevalensi dan tingkat keparahan penyakit periodontalnya juga lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Selanjutnya adalah dari variasi intraoral. Setiap orang punya tingkat plak, gingivitis, dan kalkulus, bahkan kehilangan tulang yang berbeda-beda. Jadi, kita tidak bisa menyamakan satu variasi untuk setiap individu. Tapi untuk gigi yang paling sering terkena itu, di bagian maksila ada gigi molar, kemudian untuk di mandibula ada incisifus sentral dan juga lateral. Sedangkan gigi yang sedang, untuk tingkat sedang itu ada di molar bawah, kemudian ada incisifus sentral atas, premolar, dan juga caninus bawah. Nah, gigi yang paling jarang terkena itu adalah premolar bawah dan juga caninus atas. Kehilangan tulang dan gingivitis itu lebih berat atau lebih parah ada di rahang atas, yaitu di maksila, dibandingkan rahang bawah. Sedang juga lebih berat di daerah interproksimal dibandingkan bukal dan juga lingual. Nah, periodontal juga penyakitnya lebih sering terkena di sisi kiri mulut, karena biasanya berpengaruh ke dominansi sisi tubuh. Biasanya kalau misalnya orangnya itu lebih sering menggunakan tangan kanan, dia itu lebih efektif menyikat di sisi kiri dibandingkan di sisi kanan. Jadi bisa saja plak di sisi kiri itu tidak terbersihkan dengan baik. Selanjutnya ada perubahan endokrin. Nah, endokrin ini akan berkaitan dengan hormon ya. Nah, karena ada beberapa saat untuk setiap manusia, dia itu akan mengalami perubahan hormon yang mungkin cukup berpengaruh pada kondisi rongga mulut, seperti pada pubertas, pada saat kehamilan, menstruasi, dan juga menopause, yang bisa meningkatkan kerentanan terhadap gangguan gingiva bahkan lesi periodontal. Kemudian ada faktor lokal untuk penyakit periodontal. Di sini adalah faktor-faktor predisposisi. Yang harus kita lihat yang pertama itu adalah trauma oklusi. Trauma oklusi itu bisa menyebabkan adanya gaya destruktif, khususnya di tulang alveolar, sehingga menyebabkan tulang alveolar itu menjadi resorpsi. Nah, resorpsi tulang alveolar itu menandakan tidak ada yang bisa menyangga gigi kita. Maka itulah yang akan menyebabkan mobilitas gigi atau giginya goyang. Yang kedua ada impaksi makanan atau food impaction, di mana makanan itu mudah terselip di antara gigi, biasanya karena kontak interproksimal yang buruk, kemudian mengunyah satu sisi juga bisa, dan pada saat orang yang memiliki gigi yang hilang tapi tidak diganti dengan segera. Kemudian ada trauma juga karena sikat gigi,
maloklusi, dan memiliki kebiasaan buruk seperti thumb sucking, tongue thrusting, fingers and nail biting, dan juga pencil biting. Selanjutnya adalah kebiasaan pekerjaan dan juga neurosis. Ya, dengan bahasa Inggrisnya itu occupational habits dan juga neurosis berperan sebagai faktor predisposisi penyakit periodontal. Kenapa saya tulis sebagai tukang kayu, penjahit, dan pemain musik? Karena 3 pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling sering melibatkan mulut dalam pekerjaannya. Tukang kayu itu dinilai sering memegang paku di mulut, kemudian penjahit juga pada saat dia menjahit biasanya benang atau jarumnya itu digigit. Sedangkan untuk pemain alat musik tiup, biasanya flute, seruling, dan lain-lain, itu punya tekanan berlebih pada gigi pada saat mereka memainkan alat musiknya. Dan neurosis itu seperti ada menggigit bibir, pipi atau bruxism, dengan terjemahan lip biting, cheek biting, juga kebiasaan menggetakkan gigi. Kemudian adalah faktor yang penting lainnya, yaitu adalah tembakau. Tembakau atau tobacco khususnya di Indonesia tampaknya sudah bisa dilihat dalam lingkungan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita berjalan, kita bisa melihat orang itu menyalakan rokok. Nah, ada sekali terlihat ya hubungan yang jelas antara merokok dan juga penyakit periodontal. Merokok itu menyebabkan adanya panas dan juga hasil dari produk pembakarannya, yaitu nikotin. Dia itu bertindak sebagai iritan lokal yang sangat berbahaya bagi rongga mulut kita. Khususnya kalau misalnya perokok itu memiliki prevalensi periodontitis yang lebih tinggi karena bahan-bahan yang ada dalam tembakau ataupun rokok yang dinyalakan itu bisa menekan reaksi vaskuler dan mempermudah akumulasi plak dan osteoporosis alveolar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya gangguan fungsi leukosit dan sel PMN. Yang harus di-highlight lagi dari host factor selanjutnya adalah oral hygiene atau kebersihan mulut. Kebersihan mulut itu adalah faktor resiko penting bagi individu, khususnya untuk individu yang rentan terkena periodontitis. Nah, biasanya karena akumulasi plak dan kalkulus itu adalah satu deposit lunak atau deposit yang keras ya, dimana di sini kayak sekali akan koloni bakteri. Makanya kita harus menggunakan alat kebersihan mulut yang tepat. Karena kalau misalnya pemilihan alat kebersihan mulutnya salah atau tidak cukup, maka akumulasi plak dan kalkulus itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian ada penyakit sistemik. Nah, penyakit sistemik ini contohnya ada diabetes mellitus, paling sering terjadi nih sebagai predisposisi terhadap penyakit periodontal. Karena dia itu lebih rentan terjadi destruksi tulang, abses, dan juga kehilangan gigi. Selanjutnya ada gangguan hematologik atau hematological disorder. Ini mengarah ke leukemia, anemia, kemudian ada trombositopenik purpura. Sedangkan untuk selanjutnya adalah penyakit yang melemahkan atau debilitating disease seperti sifilis, kemudian nefritis kronis, TBC, penyakit jantung koroner, dan juga lain-lain. Kemudian ada kardiovaskular, ini seperti arteriosklerosis, kemudian kelainan jantung bawaan. Kemudian terdapat defisiensi imun. Nah, ini sangat kita waspadai ya, HIV atau AIDS, karena bisa meningkatkan kerentanan terhadap infeksi oportunistik. Kemudian terdapat faktor psikogenik seperti stres dan juga tekanan, yaitu memicu kebiasaan abnormal yang merugikan kesehatan periodontal kita. Nah, penyakit sistemik ini lebih berfokus pengaruhnya di progresi penyakit. Selanjutnya adalah faktor iatrogenik. Faktor iatrogenik itu bisa menyebabkan iritasi gingiva atau menjadi tempat di mana plak itu berkumpul, membentuk akumulasi yang kaya sekali akan koloni bakteri. Ada beberapa kondisi faktor iatrogenik. Yang pertama adalah margin restorasi yang overhang, kemudian ada restorasi yang over contour or under contour pada restorasi crown. Kemudian terdapat kontak proksimal yang inadekuat. Under atau over occlusion itu berarti terdapat trauma atau impaksi makanan, kesalahan dari desain gigi tiruan sebagian lapasan, kemudian kesalahan penggunaan rubber dam, copper band, dan juga matrix. Kemudian orthodontic band bandnya itu biasanya terlalu menekan jaringan gingiva. Kemudian gaya ortodontik yang abnormal, dan beberapa mungkin pasien memiliki alergi terhadap dental material, terutama chemical irritation yang bersifat korosif. Kemudian ini status sosial ekonomi, di mana dia itu berhubungan dengan tingkat pendapatan.
Khususnya di Indonesia, kita bisa lihat kalau misalnya pendapatannya rendah, maka masyarakat itu akan lebih jarang memiliki kesempatan untuk berkunjung ke dokter gigi. Sehingga prevalensi gingivitis dan oral hygiene buruknya itu sangat tinggi, dan ada juga beberapa faktor kultural seperti faktor predisposisi lainnya. Sedangkan untuk tingkat pendidikan, kalau misalnya pasiennya itu well educated, tentunya dia itu akan punya pengetahuan tentang home care dan juga dental maintenance yang baik. Tapi kalau misalnya pasiennya less educated, tentunya tidak ada juga yang mengajari mereka untuk home care bagaimana, dental maintenance, termasuk kayak cara menyikat gigi, penggunaan obat kumur, dan lain-lain. Nah, keparahan itu meningkat pada mata pencaharian buruh karena cenderung mereka itu berasal dari tingkat ekonomi rendah dan juga tidak mendapatkan fasilitas pendidikan ataupun tidak mendapatkan edukasi di sekitarnya. Sudah membahas dari faktor host atau dari faktor manusia atau dari faktor segi giginya atau jaringan periodontalnya. Sedangkan sekarang kita akan berfokus ke agent. Nah, agent di sini untuk faktor periodontal disease itu hanya ada dua, yaitu plak dan kalkulus dan juga dari faktor kimiawi. Nah, plak dan kalkulus ini kaya sekali akan jenis flora yang bervariasi di mana banyaknya bakteri ini akan bertanggung jawab untuk penyakit periodontal. Dibedakan menjadi beberapa jenis plak berdasarkan lokasinya. Yang pertama ada plak supragingiva, kaya akan kokus gram positif dan rods-like pada permukaan luar. Sedangkan pada plak matur itu bisa kita lihat dari disclosing solution biasanya berwarna ungu, itu masih plak yang baru terbentuk. Plak matur itu yang bisa menyebabkan periodontitis biasanya berwarna biru. Nah, di sini kaya sekali akan rods gram negatif, filamen dan juga spirochetes. Sedangkan kalau plak subgingiva itu berarti ada plak yang menempel di gigi dan juga jaringan, atau ini saya bedakan menjadi tooth attached plaque dan juga tissue attached plaque. Untuk tooth attached plaque, yaitu ada kaya akan growth gram negatif dan coccus-like seperti Streptococcus mitis, sanguis, dan juga Actinomycetes viscosus. Kemudian ada tissue attached plaque, ada gram negatif, rods and coccus, filament, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Spirochetes, Campylobacter species, dan Peptostreptococcus microorganism. Dan pada klasifikasi periodontitis yang lama, yaitu juvenile dan juga prepubertal periodontitis, kaya akan Actinomycetes comitans, Porphyromonas gingivalis, dan juga Prevotella intermedia. Untuk faktor kimiawi biasanya ada merkuri, bismuth purpurus, arsenik, silver nitrat, kemudian ada benzena dan juga thallium. Dan biasanya untuk pasien yang minum aspirin itu ada sensasi aspirin burn namanya. Jadi kita akan membahas dari segi environment atau dari segi lingkungan. Pertama, environment factor dari segi area geografis, penelitian itu menunjukkan dari segi Thailand, Burma, Malaya, Ceylon, India, dan Jordan, negara-negara ini punya tingkat prevalensi penyakit gigi. Tapi ada juga daerah-daerah di negara ini yang tergolong maju ya perekonomiannya, dan juga ada fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup memadai. Dan untuk negara-negara ini tuh nggak bisa dianggap sebagai tingkat prevalensi masyarakatnya itu terhadap penyakit periodontal itu tinggi sekali, tidak juga seperti itu karena ada beberapa daerah yang maju dan banyak sekali dokter gigi di daerah tersebut. Dan area geografis ini makanya saya tulis daerah yang kurang dokter gigi atau kurang tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua itu adalah nutrisi. Nutrisi itu adalah faktor sekunder di mana malnutrisi itu akan mempengaruhi tingkat keparahan penyakit. Kita lihat di sini kalau misalnya dia kurang vitamin A saja, dia bisa memperburuk tingkat keparahan pocket periodontal di junctional epithelium, bisa menyebabkan loss of attachment. Kekurangan vitamin D mengarahnya ke tulang, bisa menyebabkan osteoporosis dan kepadatan tulangnya itu buruk. Nah, kalau kekurangan vitamin B, dia itu menyebabkan inflamasi gingiva, dan kekurangan niacin menyebabkan gingivitis nekrotik. Kemudian ada terapi radiasi. Inilah kenapa kalau misalnya pada anamnesa kita harus tanya pada pasien apakah dia sedang menjalani pengobatan atau tidak. Karena terapi radiasi itu bisa menjadi faktor yang bisa memperparah eritema dan desquamasi mukosa oral yang akan mengarah ke ulcer dan juga mengarah ke infeksi.
efek ke tulang gimana? Akan menjadi aseluler dan juga avaskuler, sehingga tulang itu kehilangan kekuatannya, seperti kehilangan osteoklas dan juga osteoblast, jadi tulangnya lebih lemah terhadap infeksi. Terus ada penyakit periodontal yang berhubungan erat dengan infeksi dan perkembangan osteoradionekrosis setelah terapi radiasi. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah menjalani terapi radiasi dan dia punya penyakit periodontal, maka individu tersebut akan menjadi lebih rentan terhadap terjadinya infeksi dan osteoradionekrosis. Sedangkan untuk derajat urbanisasi, ini lebih tinggi di daerah pedesaan ya untuk penyakit periodontalnya dibanding daerah perkotaan. Sama seperti area geografis tadi. Mungkin di pedesaan itu masih kurang dokter gigi atau pelayanan kesehatan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perjalanan penyakit periodontal. Yang pertama, tahap prepatogenesa, yaitu pada saat seseorang mengkonsumsi makanan, sehari-hari dia makan, ada proses alami di rongga mulut kita, yaitu adalah fermentasi oleh bakteri di dalam rongga mulut. Rongga mulut kita itu sebenarnya tetap butuh bakteri, itulah kenapa kita nggak boleh pakai obat kumur setiap hari. Nah, akumulasi bakteri ini awalnya hanya bersifat komensal saja dan belum terjadi disbiosis. Tapi, karena mungkin orangnya itu punya kebiasaan buruk, kita beralih ke tahap inkubasi, di mana ada pengaruh dari turunnya pH saliva, ini kondisi mulut menjadi asam sekali, kemudian ada faktor imun juga atau dari kebiasaan orangnya tadi seperti saya bilang, dia tidak sikat gigi ataupun jarang flossing, kemudian sukanya makan makanan manis terus, dan terjadilah akumulasi bakteri menjadi tidak terkendali atau disbiosis. Dan jika dibiarkan, dia bisa menyebabkan kondisi gingivitis atau peradangan gingiva, dimana di sini sudah pasti ada penumpukan plak yang kaya sekali akan koloni bakteri yang sudah kita bahas tadi, dan sangat mudah merekat pada gigi. Nah, plak ini retentif sekali ya, dan plak ini menyebabkan inflamasi pada gingiva kita. Nah, tahap prodromal, muncullah gejala inflamasi pada gingiva. Gingivanya tampak lebih bengkak atau edem, dan ketika kita lakukan tes dengan probe, itu akan terjadi pendarahan. Pada saat kita melakukan teknik poking dari mesial, kemudian ke tengah dan juga ke distal, itu biasanya ada bleeding ya. Kemudian ini ada stippling negatif itu berarti hilangnya tekstur kulit jeruk pada gingiva kita, padahal stippling itu menandakan gingiva sehat. Sedangkan untuk pitting test positif itu berarti ketika kita tekan dengan ibu jari ataupun dengan alat diagnosis lainnya, gingivanya itu tidak bisa kembali ke posisi semula dengan cepat. Kemudian ada tahap fastigium, gingivitis yang dibiarkan terus-menerus, mungkin pasiennya menganggap hanya gusi berdarah biasa dan bisa sembuh dengan sendirinya. Dibiarkan lama menyebabkan penetrasi bakterinya lebih jauh ke dalam junctional epithelium. Dan mekanisme dari pertahanan jaringan periodontal kita itu destruktif. Ada beberapa sel-sel imun innate seperti polimorf nuklear, limfosit, leukosit itu menyebabkan mekanisme destruktif dari sel imunnya. Nah, semakin banyak sel-sel imun yang melawan bakteri, semakin banyak juga jaringan yang mengalami destruksi, sehingga menyebabkan kegoyangan gigi disertai rasa sakit saat mengunyah, bahkan giginya itu bisa copot. Kemudian di tahap akhir penyakit, dia bisa sembuh sempurna atau terdapat rekurensi dari penyakit periodontalnya setelah perawatan periodontal, dan ini dipengaruhi prognosis setiap pasien, dan prognosis setiap pasien itu berbeda-beda. Untuk penjagaannya ada 3 tahap. Yang pertama dari segi primer, maintenance dari oral hygiene, pemilihan pasta gigi dan obat kumur yang tepat, kunjungan ke dokter giginya itu rutin, dan juga gaya hidup sehat. Kalau dari sekunder, pemeriksaan dini ke dokter gigi ketika sudah ada dirasa keadaan patologis yang bahkan masih ringan sekalipun, melakukan scaling dan replanning oleh dokter giginya, dan juga monitoring berkala. Sedangkan untuk tersier, kita bisa lakukan deep scaling, operasi flap, bone graft, pengendalian faktor resiko seperti untuk penyakit diabetes mellitus dan juga untuk merokok, maintenance terapi, dan juga patient education. Jadi tuberkulosis sebenarnya tidak jauh beda untuk segitiga epidemiologinya, hanya saja hostnya kali ini kita berfokus di segi paru-paru. Kemudian agentnya itu berfokus di satu bakteri saja. Environmentnya masih dipengaruhi oleh banyak faktor.
Yang pertama dari segi umur, sebenarnya nggak jauh beda dengan penyakit periodontal, tapi kalau misalnya di tuberkulosis, biasanya kalau misalnya penderitanya itu masih tergolong anak-anak muda, masih tingkat penularan itu masih rendah ya antara satu sama lain. Sedangkan kalau misalnya insidensi tuberkulosis yang paling sering itu dia menyerang pada umur-umur kelompok usia paling produktif secara ekonomi, sangat disayangkan sekali. Dan prevalensi tingginya itu lebih pada laki-laki karena mungkin laki-laki dianggapnya lebih memiliki kedekatan dengan kebiasaan merokok. Kemudian yang kedua dari status imun. Untuk status imun sendiri di sini ketika sistem imun kita sudah tidak bisa melawan bakteri patogen penyebab tuberkulosis ya. Jadi respon pengobatannya juga akan menjadi lebih lemah. Resiko rekurensinya jadi tinggi dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan memperlambat atau memperburuk progresi penyakit. Yang kedua dari gaya hidup. Ini seperti yang kita bahas tadi, ada kebiasaan merokok atau lifestyle-nya, termasuk perokok pasif juga bisa. Jadi merokok itu sangat merugikan baik si perokoknya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Kemudian kalau misalnya dia suka konsumsi alkohol, kurang tidur dan juga stres, kurang aktivitas fisik seperti olahraga, dan kebersihan diri dan lingkungannya itu buruk. Dan yang terakhir itu dari gizi ya, kalau misalnya orang itu makannya tidak dikontrol, tidak makan makanan yang bergizi dan juga sehat, biasanya dia itu akan kekurangan energi dan juga protein, sehingga akan menghambat produksi antibodi dan sel imun, mengaktifkan TBC yang laten dan juga malnutrisi sekunder. Itu biasanya kalau misalnya ada kekurangan dari zat gizi, vitamin A, kemudian ada vitamin D, vitamin C dan E, zinc dan lain-lain, itu akan lebih memperburuk penyakit tuberkulosis. Selanjutnya kita beralih ke agent factors untuk TBC. Di sini ada namanya itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis itu biasanya ada disebut nama lainnya juga Mycobacterium caneti, microti dan lain-lain. Nah, bakterinya ini berbentuk batang ya, dan dia itu adalah gram positif, di mana dia itu tidak membentuk spora. Panjangnya 2-4 nanometer dan punya dinding sel yang kaya akan lipid yang unik. Nah, di sini tuh memiliki sifat tahan asam atau AFB dan juga resisten terhadap banyak disinfektan dan antibiotik. Sangat seram sekali ya. Kemudian ada juga spesiesnya itu tumbuh lambat ataupun bisa tumbuh cepat. Nah, AFB itu adalah acid fast bacilli, di mana dia itu tahan terhadap pewarnaan asam alkohol. Nah, dia itu bisa terlihat merah pada pewarnaan Ziehl-Neelsen. Yang pertama dari segi ventilasi ya, untuk environment factors, ventilasi itu penting. Kenapa? Kalau misalnya seandainya ada droplet, ventilasinya buruk itu menjadi susah hilang dropletnya. Kemudian tidak ada pertukaran oksigen juga atau udara segar. Kemudian untuk hunian padat biasanya dikhawatirkan polusinya berlebih, mungkin dari asap rumah tangga seperti kayak kegiatan memasak, kendaraan dan pembakaran sampah. Kemudian mempermudah penularan juga antara individu. Kemudian tingkat kebersihan lingkungannya juga rendah, bisa dari sampah yang menumpuk, limbah-limbah rumah tangga dan lain-lain. Kemudian pencahayaan matahari yang kurang. Kemudian untuk status sosial ekonomi yang rendah, biasanya kalau misalnya pendapatan masyarakatnya itu minim sekali, itu menjadi less educated dan tidak ada yang menyampaikan edukasi tentang tuberkulosis ini pada masyarakat. Dan masyarakat pada pendapatan rendah juga cenderung memiliki akses pengobatan dan juga fasilitas pelayanan kesehatan yang terbatas dan mengalami malnutrisi. Kemudian ada perilaku masyarakat. Yang pertama, etika batuknya minim. Masih ada masyarakat yang tidak tahu bagaimana caranya menutup mulut pada saat batuk, dan biasanya masyarakat itu cuek pada saat batuk, hanya dipikir itu adalah hal alami pada manusia dan tidak perlu ada etika batuk.
khususnya untuk masyarakat yang less educated. Kemudian tidak menyelesaikan pengobatan. Biasanya kalau misalnya baru dirasakan sedikit, efek obatnya sudah merasa sembuh, obatnya nggak dihabiskan atau tidak kontrol lagi ke dokternya. Itu menyebabkan terdapat resistensi terhadap obat untuk si pasiennya dan menyebabkan pengobatannya akan menjadi lebih kompleks. Dan ada juga faktor kultural yang lebih diprioritaskan dibandingkan medis. Masih ada kepercayaan tradisional masyarakat bahwa penyakit-penyakit yang sudah dibuktikan secara medis itu obatnya bukan secara medis, melainkan secara budaya atau kepercayaan. Inilah yang menyebabkan beberapa penyakit itu tuh terlihat sepele dan malah diperparah ya dengan keadaan seperti ini. Untuk perjalanan penyakitnya yang pertama ada tahap prepatogenesa. Nah, di sini ketika Mycobacterium tuberculosisnya ada di lingkungan dan berinteraksi dengan host atau dengan paru-paru kita, daya tahan tubuhnya juga lemah pada saat itu yang menjadi faktor resiko. Misalnya dia menderita HIV, gizi buruk, stres, dan lain-lain. Bisa juga merokok atau tinggal di lingkungan yang padat dan juga lembab. Dia itu akan mendukung adanya penularan. Nah, ini bisa jadi karena nggak ada sirkulasi udara yang bagus, misalnya jadi ventilasinya buruk dan sinar mataharinya kurang. Beralih ke tahap inkubasi, di mana kumannya sudah terhirup, mencapai ke alveolus, di mana harusnya itu adalah tempat pertukaran oksigen. Dan di sini makrofag kita muncul karena tertrigger. Dia ditelan oleh makrofag, dan kalau misalnya kita beruntung, sistem imun kita itu kuat, sehingga kumannya itu bisa tidur atau laten dan tidak aktif. Kalau misalnya imunnya sudah lemah, kumannya bisa berkembang biak. Nah, di sini belum ada gejala klinis yang jelas, tetapi hasil uji tuberkulin atau IgRA itu bisa positif di sini. Kemudian ada tahap prodromal yang terjadi di badan kita itu yang pertama ada aktivasi respon imun, kemudian memicu peradangan lokal, dan selanjutnya itu membentuk granuloma di jaringan paru. Untuk gejala awalnya tidak khas nih, biasanya ada lemas, kemudian cepat lelah, nafsu makan kurang, berat badannya turun, demam ringan, berkeringat pada saat malam, dan batuk ringan tapi sering. Kemudian untuk tahap fastigium di sini terjadi kerusakan jaringan paru dan berbentuk lubang ya atau kavitas. Dan bisa menyebar ke organ lain, misalnya ke tulang, ke lejar, kemudian ke otak, ginjal, dan lain-lain. Nah, penderita pada tahap ini itu harus diwaspadai karena sangat menular. Gejala khasnya batuk berdahak udah lebih dari 3 minggu, kemudian demamnya tinggi. Pada saat malam berkeringat terus, berat badannya juga turun drastis, nafsu makannya hilang. Ada juga nyeri dada dan juga sesak nafas. Untuk tahap akhir penyakit, kalau misalnya kita beruntung sembuh atau konvalesensi setelah pengobatan lengkap sekitar 6-9 bulan, gejalanya bisa hilang dan bakterinya bisa mati. Dan juga terbentuk kekebalan terhadap infeksi ulang. Nah, bekas luka fibrotik atau kalsifikasi dapat tertinggal di paru. Kalau misalnya ada kronis dan kondisi komplikasi, ini yang kurang beruntung ya. Kalau misalnya pengobatannya nggak tuntas, ada resistensi obat karena banyak yang konsumsi obat untuk melawan si TBC ini, dan bisa terjadi TBC kronik, kerusakan parunya akan jadi lebih berat, dan kalau misalnya sistem imun kita turun, ada reaktivasi TBC latin. Nah, untuk pencegahannya, untuk primer kita rutin vaksin, kemudian jaga imun kita agar tetap sehat, tetap kuat, menjaga kebersihan dan memberikan ruang untuk ventilasi udara di setiap ruangan, menghindari paparan TBC aktif. Untuk sekundernya kita lakukan screening rutin, pemeriksaan dini TBC, dan terapi pencegahan. Untuk tersiernya kita bisa melakukan pengobatan tuntas, mengedukasi pasien, dan mengisolasi sementara untuk pasien yang menderita TBC aktif agar tidak menularkan ke orang lain. Dan juga kontrol rutin ke layanan fasilitas kesehatan. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai epidemiologi dari penyakit periodontal dan juga tuberkulosis. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan, mungkin dari segi fonetik, kemudian dari segi PPT atau slide-nya mungkin ada yang kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf dan terima kasih atas atensinya.